Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini dengan para panelis kita akan membicarakan mengenai pernikahan dengan drama-dramanya. Di mana pernikahan adalah awal untuk berkeluarga. Bagaimana kepentingan yang namanya keluarga, karena keluarga yang hebat-hebat itu semuanya akan membangun sebuah negara yang hebat juga. Makanya keluarga itu diperingati. Ada hari keluarga nasional yaitu tanggal 21 Juni biasanya diperingatinya ya. Dan sudah hadir teman-teman kita, adik-adik kita dari Universitas Protokol. Iya. Protokol Pak Dedi. Ya, karena jalan protokol itu salah satunya adalah MH Tamrin. Betul nggak ya? Jadi dari Universitas MH Tamrin. Iya. Kang Denny maaf, Ya. ini saya ngerasa adik-adik ini sering banget loh kesini ya, luar biasa loh. Mereka sebenarnya apa yang mereka sekarang kan lagi sekolah itu dengan jurusannya memang tidak ada hubungannya. Tetapi salah satu favorit tontonannya mereka adalah ILK, begitu. Karena salah satu dari mata kuliahnya ILK itu 2 SKS kalau nggak salah ya. Ya. Jadi 2 kali 40 menit dalam pertemuannya itu ya salah satunya tugas. 2 SKS, 1 YKS Pak. YKS udah nggak ada, Meng. Udah nggak ada ya? Tapi alhamdulillah Pak Denny, udah diemin aja Pak. Jangan gitu, dia kan keluarga kita juga. Kita lagi ngomongin keluarga ini. UNJ juga ada. Oh, teman-teman dari UNJ juga. Ayah. Selamat UNJ. datang, terima kasih sudah hadir di sini ya. Ini penting sekali pembahasan ini kali ini dan ada contoh yang mungkin sedang menjalin yang namanya keluarga yang bahagia. Ya. Ada Kimau dengan Marsandal. Kimau. Oke. Rangkul dong, bininya rangkul Kimau. Dia bela-belain Pak. Bela-belain Pulang dari Australia demi saya kemari Pak. Dari mana? Dari Australia Pak. Australia. Dia habis arisan sama koala. Ya. Kenapa keluarga itu penting? Karena banyak sekali yang namanya kejadian, apalagi diawali dengan hal-hal, bukan berarti kalau misalnya awalnya buruk, di akhirnya nanti juga akan terjadi buruk. Biasanya juga kan bisa saling memperbaiki. Pak Nah, Denny. ya Biasa keluarga itu kan kenapa? terpancar kebahagiaan di wajah. Betul, iya. Tapi kenapa Ki mau stres ya kelihatan? Saya bahagia. Sekarang kita balik ke topik kita. Bagaimana yang namanya drama dalam sebuah pernikahan? Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Kalau Kimau dengan Mas Sandal tidak ada masalah. Bapak kalau yang hal yang negatif jangan ngajak kita dong. Enggak, Apakah Anda pernah mengalami yang seperti ini? moga-moga tidak terjadi Nah, begitu. itu. Nah ini makanya kita saksikan terlebih dahulu ya. Ini tayangannya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar Bapak, mohon istighfar Bapak. Suruh pergi aja, suruh pergi itu tadi. Motornya tolong digeser. Ini tindak tentunya walaupun ini tindakan yang tidak bertanggung jawab, ya. Kecewaan, setiap manusia punya kecewa, apalagi masalah cinta. Jodoh adalah di tangan Allah, ya. Mohon bersabar. Itu tadi yang sudah kita saksikan adalah kekecewaan seorang mantan. Jadi ternyata dia hadir, ingin menghadiri sebuah perayaan pernikahan mantannya dia. Tetapi ternyata ini adalah ujian. Jadi mereka lupa mungkin bawa pensil 2B-nya mungkin. Akhirnya kecewa. Mohon maaf, ini ujian, ini ujian.
Jadi kekecewaan seorang mantan karena dia menikah dengan orang lain. Maaf Pak, Bapak tahu dari mana itu mantannya? Loh kan tadi udah dikasih tahu, ini kan ujian, diceritakan juga. Emang dia ngomong ini adalah mantannya, nggak ada kata-kata itu? Loh Bapak. yang tadi dipukulin itu adik saya. Loh, itu Iya ada makanya saya Bapak. tahu. Iya saya tahu makanya. Enggak, karena bisa... Kan saya udah mencegah supaya jangan ke sana. Dia ke sana. Hah? Bukan, Meng. Enggak, pertanyaan saya kok itu tahu Pak Jarwo itu? mantannya? Pak Jarwo. Bukan Pak Oh Denny. bukan. Iya, Siapa iya, iya. bilang itu saya? Itu dia Komeng tadi bilang katanya. Bapak dengar nggak saya ngomong? Sabar Pak Jarwo, Sarwa, ini ini ujian. ujian. Ini ujiannya. Tolong, ini ujian, tolong yang tenang. Supaya ujian ini lancar dan kita doakan semua panelis bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Inilah yang namanya apakah siapa yang harus disalahkan? Apakah memang mantannya yang tidak terima dengan kondisi sementara kita tidak tahu peristiwanya seperti apa sehingga si wanita tersebut menikah dengan pria lain. Tapi begini Pak Denny. Apaan? Mohon sabar, Mohon ini sabar. ujian. Tolong mukanya geserin, mukanya geserin. Mohon sabar ya. Pak, mohon maaf, kayaknya MC-nya saya tadi Pak. Kok bisa Iya persis kok gini? pas gitu ya. Mohon Iya. sabar, ini ujian. Yang namanya cinta memang kadang-kadang kecewa. Motornya Mengecewakan. pinggirin. Tendanya bakar. Mohon maaf ini ujian tolong Menilik pakai. kejadian yang saya lihat tadi Pak Denny. Iya. Di mana? Kesalahan sepertinya terletak kepada si wanita itu Pak Denny. Wanita dari mana Bapak melihat? Dengan ujian. Kenapa Pak kok melihatnya? Iya, dia itu setelah putus atau memutuskan itu cowok, dia langsung menikah Pak Denny. Bapak sok tahu. Bapak sering sih kejadian kayak gitu. Siapa? Bapak. Saya. Hah. Saya punya pengalaman pribadi Tuh. Pak Denny. Bapak Dalam juga arti pernah. begini. Tapi Bapak bijaksana menghadapinya ya. Bukan bijaksana emang selalu digituin perempuan. Oh. Saya dulu sebelum menikah dengan istri saya sekarang dulu Pak Denny. Oh udah pernah menikah juga Ya sebelumnya? pernah dong. Enggak, dulunya sebelum mama. Bukan, Belum. dulu saya menikah maksud sama istri saya yang sekarang. Di pos Tapi kamling sebelum ya? menikah dengan istri yang sekarang, Pak Dulu? Jawar pernah dikecewakan. Oleh laki. Lah perempuan. Mempelai pria. Jadi mempelai prianya Mohon sabar, tenang. Ini ujian, ini ujian. Seneng bahasa lihat Pak Jarwo begitu dah. Jadi begitu Pak Denny, ada pengalaman yang mungkin bisa saya sharing kepada anak-anak sekarang boleh. ini. Coba pengalamannya apa? Bapak tuh apa yang Saya itu waktu muda playboy Pak Denny. Mohon sabar, ini tipuan, ini tipuan. Jadi terus gimana? Bapak dikecewakan oleh wanita atau Bapak yang mengecewakan? Enggak, saya mengecewakan para wanita Pak Denny. Oh. Banyak mantan-mantan saya itu Pak Denny. Tapi mereka tidak sakit hati. Karena apa? Karena minuman itu haram, Pak. Itu lagu, Meng. Karena berjudi juga haram, Pak. Iya. Karena saya memutuskan mereka itu dengan cara baik-baik Pak Denny. Oh, jadi cara memutuskannya. Efeknya kenapa? Sekarang ini setiap tahun saya mengadakan reuni para mantan Pak Denny. Wow. Mantan kopet. Suaminya datang, anak-anaknya datang. Oh, Mantan ngumpul. narapidana, Pak. Mantan copet. Jadi semuanya pada datang. Pada datang. Pak, Karena jangan, dengan tulus mereka datang. jangan gampang percaya, ini kan hanya Ada yang cerita nyanyi dong, satu Pak. arah, Pak. Iya, betul. Kita kan Tapi tidak kan bisa kita- cross check. Coba Gimo. Kita Coba denger. tanya istrimu waktu datang ke, ini kan mantannya Pak Jarwo dulu. Iya, bener. Tanyain dulu. Kamu Siapa? datang gak sih waktu Ini? pernikahan dia? Ini mantan. Mantannya Pak Jarwo juga. Hah? Ini kamu mantannya Pak Jarwo? Oh, Ini. Kan main film juga, Pak. Ada apa dengan cincau? Jadi gula Jawanya ya? berarti dia nggak diundang datang. Iya Pak Denny. Loh, terus kalau pulang nggak diantar juga?
Berarti pacar-pacar Pak Jarwo itu jalangkung semuanya. Enggak, dalam arti mereka sukarela. Sukarela. Setiap tahun mengadakan reuni mantan saya Pak Denny. Oh. Tribute of Jarwo Kuat. Woi. Tribut. 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 Udah mati. Tinggal banget bikin tribut. Emang mau nonton bola Pak ya? Bukan tribut, bukan. Emang angin. Sekarang gini Pak, Bapak kan mau sharing nih sama orang lain. Bapak cara berbicara ke mantan Bapak tuh gimana? Supaya kok bisa mengerti semuanya? Tidak sakit hati gitu Iya, Pak. gimana Dulu cara saya bicaranya? punya pacar ya, umur saya sekitar 21 lah ya. 21. Itu Oh pacar. itu udah ini apa, agresi Belanda kedua itu. Yang pas 21 tahun itu. Tua amat. Ini bukan zaman revolusi Pak Denny. Enggak, itu masih perjuangan Pak ya. Udah masih Kalau perjuangan. revolusi 65 Pak ya. Iya 65. Di udah sekitar ke- tahun 90-an. 90. Oh 90. Ya, tahun 90 lah. 1890. Bukan 1790. Tua lagi. Tahun 90-an itu. 1790. 1990. 1990. Ini namanya Indah Pak Denny. Oh namanya Indah. Orang tua saya kayaknya kurang cocok dengan si Indah itu Pak Denny. Tapi bagaimana supaya si Indah itu Ngerti. tidak sakit hatinya, Itu. Maka saya berbicara dengan baik-baik. Oh, Saya jadi bicara bawalah sama ke sebuah Indah. restoran Pak Denny. Hmm. Di situ. restoran yang belum buka. Yang udah buka dong. Masuk ke restoran. Restoran. Sama. Dah duduk saya di situ Iya. pesan 2 minuman. Oh, iya. nggak makan berarti. Bayar nanti. Oh. Udah saya duduk baik-baik. Bapak pesen minuman apa pada saat Saya itu? udah apa minuman ringan. Loh, orang lagi marah tuh kadang-kadang ngaco loh pesen minumannya tapi seperti tadi. Tes manis, tes manis. Teh manis. Pakai gula nggak? Pakai namanya juga manis. Kalau pakai garam tes asin. Oh. Kalau pakai ketek tes asem. Ah enggak juga Pak Jarwo. Saya baru tahu nih Pak kalau dia nggak ngomong. Iya, untung Pak Jarwo, dikasih tahu kita. muka istri saya manis tanpa gula buatan. Ah, benar tuh. Tapi kata-katanya yang dibuat-buat. Kata-kata lu dibuat-buat. Indah. Iya Saya Pak. Selalu indah Saya genggam. tangannya. Iya tangannya, masa kakinya kejengkak dong. Bapak ngomong ke si Indah. Indah. Itu Pelayannya masih ada di situ tuh masih pelayannya. ada nungguin Pelayannya Pak. nungguin. Iya nunggu di situ. Pelayan rumah sakit Pak. Pelayan restoran. Pelayan yang Hah? jual Petromak tadi. Oh. Dia nangis kok Pak. Nangis. Dia orangnya sedihan Pak ya. Iya. Terus Bapak langsung genggam tangannya Indah. Terus Bapak bicara ke si pelayannya. Enggak, ke si Indahnya. Pelayannya ke si ada di Indahnya. situ. Enggak, Iya. enggak ada urusan dengan saya Iya. Pak Denny. Tapi dia enggak tahu berdiri di situ apa nunggu bayaran dari saya atau Iya. tidak. Saya juga enggak tahu itu orang. Hmm. Mungkin nunggu saya mesen makanan kali ya. Iya, kan nunggu. Berdiri itu pelayan. Iya. Indah, Hmm. Kata pelayannya. kata saya. Pelayannya nggak kenal sama si Indah, namanya nggak tahu. Nah, kita memang sudah 3 tahun Naik berhubungan. Batin. Ini mungkin sebuah ujian buat kita berdua. Oh. Orang tua saya sepertinya tidak setuju dengan hubungan kita, Indah. Tapi saya sangat cinta dengan kamu. Oh. Datang deh Kang Amen tuh Pak Jarwo ya. Kan biasanya kalau di restoran. Iya ada yang tengah Selamat mainnya. siang. Tidak apa-apa. Kalau memang itu Oh, bapaknya. enggak, ini bukan sama si Indahnya ngomong ke saya. Tadi bawa papa. Enggak, bukan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bukan enggak apa-apa. Sejak kamu songong enggak, bukan enggak apa-apa, bukan. Uhuy. Kalau memang ini jalan terbaik dan Mas Jarwo tulus mengatakan itu. Kata si pelayan. ke Pak Kata Jarwo. si wanita si Indah itu. Oh ya. si Indah ke pelayannya. Pelayannya karena sudah lama nunggu jongkok di situ Pak Denny. Nungguin pesan makanan Oke. dia. Enggak. Saya ikhlas. Kalau memang ini jalan terbaik kita berdua tidak apa-apa. Saya sangat bangga. Bangga dengan Ibu Tiri Bapak. Ini bandnya saya bakar tadi Pak Denny. Ini lagi serius dia sedih gimana sih? Sedih juga nggak harus selalu diiringi dengan musik Ibu Wah, Tiri iya. dong.
Jangan romantis kenapa sih? Nggak ngerti ya. Kalau kita berbicara dengan baik-baik, dia juga dengan baik-baik dia juga menerima ngerti. gitu Mbak Deni. Hmm. Kita kasih pengertian. Soalnya menjadi mantan itu nggak harus putus hubungan Mbak Deni. Bisa menjadi sahabat kita kemudian hari. Bisa jadi istri kita. Ya bisa juga seperti itu. Jadi yang penting silaturahmi berjalan terus. Masa Akhirnya si Indah ngerti. Si Indah akhirnya mengerti. Terus yang jongkok tadi si Udah pelayan. pingsan Pak Deni. Oh, udah bisa. Udah kelamaan nunggu. Oh. Ini kalau misalnya Kimau dengan Marsandal ini, Ya. ini prosesnya seperti apa? Ketika kenalan katanya, ya, waktu kenalan katanya di peternakan waktu itu. Iya ya. Wah bapak ini nggak enak. Loh, enggak Ya dong. di kampus pak. Oh di kampus. kampus Ah. mana? Mending lu tahu. Di tempat dia Kimo kuliah. STIM Pak. Oh STIM. Cuci STIM 15.000 motor. Steam. 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 Pak waktu saya tahu persis ini. Waktu mereka menikah itu nggak seperti Pak Jarwo. Kalau Pak Jarwo pacaran kan orang tuanya nggak setuju. Gak cocok. Kalau ini dua-duanya ya Setuju. maksudnya nggak tidak menyetujui hubungan Iya. ini. Kalau mereka kedua orang tua sama-sama support. Alhamdulillah. Setuju semua Oh, saudara setuju. Yang nggak setuju penunggu pohon tua sebelah rumah. Kalau orang Pak habis nikah Pak biasanya malam pertama Pak. Iya. Saya nikah begitu nikah malam 1 suro. Angker aja bawaannya. Masuk kamar saya cuci kaki ketempelan. Sambil dengerin lagunya Saskia Gotik ya. Malam satu suro. Oh indahnya. Minta satu malam. Minta satu malam. Itu Melinda lagi Pak, ini Melinda, Pak. Melinda. Oh Melinda ya. Iya iya. Mbak. Berarti mas Marsha. kawinnya nggak minta cincin dong? Kenapa? Minta sate 10 tusuk. Susah ada dong. Kamu gak marah kan baby? Enggak dong. Ya. Ini. Untuk kamu boleh saya kasih pantun buat dia Pak? Oh boleh dong. Boleh. Makan sawo kulitnya dikupas. Ais, Makan di ruang tamu. mantap. Dian Sastro udah kulepas. Itu semua demi kamu. Luar biasa. Ini waktu pas pernikahan gak ada masalah, mantan-mantan kamu juga Oh, sudah. kita sebenarnya mengadopsi budaya luar sih Pak, jadi Oh. nggak masalah. Karena kita mengenal namanya HAM, hak asasi mantan. Oh, Dia sendiri mantannya banyak banget Pak. oh luar biasa. Saya rebutan sama dia Pak. Hah? Dapetin dia saya rebutan. Sama Dari- Satpol PP. Oh, tarik-tarikan Pak. Dari tarik-tarikan. Iya. Oh, jadi lagi pas ada operasi. Iya. Alhamdulillah dapet. Mohon sabar, mohon sabar. Ini ujian, Iya, iya, ujian iya. ya. Iya, iya. Alhamdulillah dapet Pak. Oke, ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita lihat ada VT selanjutnya. Ini juga peristiwa atau drama dari sebuah pernikahan. Kita lihat. Ini nih. Berbeda dengan yang tadi. Beliau itu adalah mantan suaminya di mana mantan istrinya menikah dengan orang lain. Dia hadir sebagai seorang lelaki yang sungguh gentleman. Pak, mohon sabar Pak, ini ujian. Yang ini kan gak marah-marah kalau dia justru datang hadir sebagai seorang laki-laki menyanyikan lagu. Merelakan istrinya menikah dengan orang mantan lain. istrinya. Iya, merelakan mantan istrinya menikah dengan orang lain. Saya cuma nggak habis pikir kok dari tadi bisa berasumsi itu mantan suaminya. Emang ada kata-kata dari mana sih Pak? Ada Aduh. itu, ceritanya ada itu. Lo tahu dari mana itu mantan suaminya? Kalau ternyata itu adalah coba dengerin. enggak, maksudnya saya orang-orang itu berasumsi dengan cerita yang Loh, mungkin bukan. diceritakan. Bukan, ini sudah Bukan. memang diakui.
Jadi yang mengupload jadi video tadi itu, ya adik saya yang digebukin tadi di awal. Karena dia merasa berdosa. Jadi Bu Jipan, ini konteksnya bukan mempermasalahkan itu Iya, betul. nyata atau tidak. Iya. Itu konteksnya adalah seperti yang disampaikan Pak Denny. Sebenarnya Loh, begitu. Menurut Anda seperti apa? Kalau Anda tidak punya pendapat, ya sudah. Pak, kok dia yang punya urusan ini berdua yang berantem, Pak? Loh, nggak bisa Ini- Pak, kan kita berdua sama-sama nggak datang. Boleh dong berantem. Tapi jangan di tempat pernikahan. Jadi sebenarnya udah itu disepakati bersama dan itu sudah diceritakan bahwa itu adalah mantan. Jadi kamu terima aja. Sekarang menurut Anda bagaimana dengan peristiwa inilah? Ya saya kan takut nanti kalau saya komentar ternyata ceritanya nggak kayak gitu Ah, kan nggak usah. jadinya Itu salah. sebenarnya itu hanya gambaran aja. Kalau Pak, nggak ada Pak, gambar ini pun juga, ini pertanyaannya adalah itu. Mau ibu mau ngomong nggak? Kalau nggak saya lewatin Ya, ini nih. dari tadi saya ngomong, emang dari tadi saya nggak ngomong. Maksudnya komentarin itu tadi saudara ibu. Kok saudari saya? Itu yang pakai baju coklat-coklat bukan saudara ibu. Gimana? Yang ketemu orang perasaannya? meluk, ketemu orang meluk. Menurut saya itu lebay ah. Yang laki-lakinya atau mantan suaminya atau yang... Yang mantan suaminya lebay, yang jadi suaminya juga lebay. Udah tahu nangis-nangis, peluk-peluk masih aja nyanyi. Kalau menurut Us gimana Us? Hah? Kalau menurut Us gimana? Tidak ada yang lebih dari air mata, Pak. Tuh. Jadi kalau menurut Us air mata itu adalah bentuk sebuah kejujuran. Karena air mata adalah teka-teki silang. Kok air mata teka-teki silang gimana sih? TTS air mata. Oh tetesan, ya. 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 Tetesan, ya. Terus Anda melihatnya peristiwa seperti Karena itu? menurut saya mungkin begitu banyak yang dilewati oleh pasangan ini sehingga ketika Ya. mantan istrinya menikah lagi rasa haru itu pun datang. Hal yang dilakukan oleh laki-laki tadi adalah seorang gentleman, Pak. Tuh. Jadi pada prinsipnya Us kamu setuju aja dengan laki-laki yang seperti itu nggak apa-apa ya. Setuju, Pak. Saya mau tanya sama Kimau ini, Kimau. Ketika tadi melihat perkawinan gitu misalnya apa yang terbersit dalam benak Anda? Maksudnya Kimau, itu. kompor matiin, bini lu berasap. Lo emang bininya si Kimau keluar dari kawah apa? Kalau saya sih cuma satu Pak, intinya itu Pak kalau jodoh pasti bertemu, kalau mantan harus bertamu, itu aja Pak. Yo, berarti tetap harus menjaga yang namanya silaturahmi. Betul sekali, dan jodoh di tangan Tuhan, makanya buru-buru panggil Tuhan lu. Hai, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Akan Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Kita lanjutkan lagi mengenai drama-drama pernikahan. Kali ini kita mengambil mengenai kejadian di negara jiran atau di Malaysia. Kejadiannya ini mengenai masalah mahar yang tidak sesuai dengan yang dituntut oleh pihak wanita. Ini nih, kita lihat gambarnya seperti ini nih. Ya, jadi terjadi keributan di masalah pernikahan karena si pria tidak bisa memenuhi mahar yang diinginkan oleh si pihak keluarga wanita. Jadi yang dijanjikannya adalah sebesar Rp15.000, tetapi yang bisa dibayarkan adalah Rp5.000 terlebih dahulu. Jadi dicicil. Nah inilah yang membuat si pihak perempuan yang sudah mengadakan yang namanya pesta seperti itu mengeluarkan biaya, tetapi kenyataannya maharnya tidak sesuai. Bapak tahu dari mana itu? Udah itu kan, itu Cipan tadi. Ya, Udah pasti dia terima ngomong aja. begitu. Betul, Bapak bisa baca pikiran saya. Enggak, kamu terima aja itu Loh Bapak tahu kejadiannya. dari mana kalau itu mereka pasti berantem gara-gara mahar. Saya nggak tahu apa-apa. Tadi dan tidak udah. membicarakan itu. Ya Saya memang tonton. itu kan keributannya, tetapi kejadiannya Nggak, seperti itu. Di dalam
Berantemnya nggak ada mana, mahar kurang nggak ada. Kita kan harus tahu keabsahannya dulu, Pak. Pak, Nggak Pak, usah. Pak, sabar. Ini ujian. Iya. Ini Tapi ujian. lama-lama kesel. Bapak bisa tanya yang lain yang bisa lebih bermanfaat kayaknya. Iya. Loh, kan Ini masalah soalnya kalau mahar. enggak kan kalau misalkan Menurut kita Anda? menelan mentah-mentah karena katanya maharnya kurang. Iya. Ya kan nanti kita jadinya malah kalau ceritanya ternyata salah, jadinya malah menyalahkan pihak laki-laki. Ini Cipan dari mana? Oh, saya dari Asosiasi Mamah Panlok Penyuka Konflik Tamu Undangan. Atau disingkat amplop kondangan. Wih. Menurut Anda? Walaupun menurut saya itu belum tentu ya ceritanya seperti itu ya. Iya. Tapi ya salah laki lah. Kenapa? Karena tidak memenuhi Loh, targetnya. itu kan udah komitmen dari awal. Mendingan ribut di awal daripada nanti udah nikah, toto ribut juga di akhirnya. Sama aja kan, Pak? Tapi kan tidak boleh terlalu, mungkin terlalu berlebihan ya menargetkan harus maharnya seperti itu. Tidak seperti, nih Kimau ya. Kimau ketika istri Anda menuntut Anda setiap malam bulan purnama menyediakan tali pocong, itu Anda lakukan Pak, nggak? jangan bikin gosip, Pak. Loh, gosip? Iya. Tanya dulu bener enggak? Sebelumnya perkenalkan diri dulu saya Iya. Pak. Kebetulan ini nama yang pas sama saya Pak, saya dari Mahar Kontan. Mahar kontan tuh apa? Mahar Kontan, rumah tangga harmonis walaupun koleksi mantan. Oh iya. Nah kalau berhubungan masalah kayak gitu Pak, semua kebutuhan yang pasangan saya mau pasti saya turutin. Pak. Oh makanya Semua dia saya nempel turutin. ya. Kalau konflik-konflik kayak gitu Pak wajar Pak, saya waktu menikah sama dia juga sempat ada konflik Pak. No, Kita ribut konflik terlebih masalah dulu. tempat, keluarga saya ingin di taman mini, dia Iya. pengen di Taman Makam Pahlawan. Oh. Ya, kita berantem Pak sekeluarga Pak. Iya. Akhirnya karena kita berantem Pak, kita selesaikan di meja hijau Pak. Di meja hijau pengadilan. Bukan Pak. Di mana? Main tenis meja bareng kan mejanya hijau. Oh iya Gitu. benar sama. Ya selesai itu Pak. Pak Jarwo waktu dulu amplopnya apa? Ngasih uang? Enggak, saya sangat bangga dengan Kimau Pak Denny. Dengan keadaan situasi yang sulit seperti ini, Iya. dia itu tetap punya kebanggaan tersendiri terhadap iya dong. istrinya Pak Denny. Seharusnya suami istri harus seperti itu. Iya betul. Menjaga apa namanya? Jarak dengan mobil yang di depan. Bukan. Namanya lagi berkendara apa? Iya gimana? Iya menjaga apa Bapak? Menjaga perasaan pasangan Oh, masing-masing pasangan. Pak Denny. Nah kalau saya menilai dari video yang tadi itu Iya. Pak Denny, saya melihat bahwa keluarga perempuannya itu matre Pak Denny. Matre. Loh kok matre? Kan kesepakatan awal 15.000 ya 15.000 Ya, betul. sebagai laki-laki harusnya kalau udah ngomong oke ya harus dijalanin dong. Kalau nggak mampu nggak gitu ya, nggak Kalau usah nggak ya. mampu mendingan nggak usah nikah. Persoalannya ini masalah rupiah sebenarnya Pak Denny. Bukan ini ringgit Pak. Nah Ini iya Malaysia. memang terjadi di Malaysia. Uang kan. Kalau di maksudnya. negeri kita rupiah Pak Denny. Ini saya jadi ingat kalau masalah putus cinta ini karena rupiah ada sebuah lagu Pak Denny. Oh. Semua orang cinta Bukan, rupiah. bukan itu. Bukan. Itu mah ini Pak, trio wek-wek. Oh terima Iya. Semua orang cinta rupiah. Begitu kan Pak? Iya benar. Putus lagi rupiah. cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Pakai. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Latihan lagi. Latihan. Udah nyanyi itu latihan. Suruh latihan lagi. Jadi intinya adalah kerelaan masing-masing pasangan itu Pak Denny. Boleh kita hidup itu misalnya matre, tapi lihat dulu ukurannya, Iya, lihat A1, kondisinya. A2, A3. Matre. Yang buat remote. What do Baterai you itu mean? baterai. What do you mean? Ih, Wah, Pak keren. Jarwo sedikit-sedikit nyanyi, Pak. Iya. Sedikit-sedikit nyanyi. Sudah Iya. tinggal latihan. Hap, udah, ketangkep. Udah, terusin. Dapat udah. Terus.
Sekarang kita lihat mengenai drama ijab kabul. Kita lihat. وَتَبَرَّأْنَا مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ. Saya terima nikah. Saya nikahkan dan kawinkan Rumaini binti Bapak Taib dengan engkau, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin. Cincin mas 1,5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah. Dibayar tunai. Saya terima nikah. Itu dia. Sebelum saya tanya sama Calontong, saya tanya dulu sama Us. Us kan baru nih nikah. Ya. Waktu ijab kabul berapa kali, Us? Ya. Dan apa perasaan kamu tuh apa gitu? Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu ya Pak. Iya, silakan. Saya dari warga energik tanpa banding tapi jarang hemat. Wah, disingkat apa tuh? Wedding jahe. Wih, wedang kali. Ya. 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 Ini Pak, kalau saya sendiri kemarin waktu lagi ijab kabul 4 kali, tapi yang keempatnya berhasil alhamdulillah. Ya. Yang kok bisa sampai 4 kali gitu, 3 kali apa karena kepanjangan atau apa yang membuat kamu kok terbata-bata, tidak satu napas? Tidak fokus Pak. Jadi waktu pertama itu saya katanya terlalu lambat. Kayaknya sih saya diisengin doang sama yang walinya. Supaya ngulang Supaya gitu ngulang ya? lagi lebih tegas lagi gitu Iya. ya. Yang kedua ada bunyi bayi. Suara bayi. Suara bayi di belakang. Ya mama. Gitu. Saya kaget terus gagal. Yang ketiga lupa. Lupa ininya. Lupa gara-gara yang kedua itu kan ke distract tuh. Iya. Ya kan. Terus yang ketiga lupa jadinya. Yang keempat baru kamu konsentrasi. Ya penuh soalnya tuh saya di situ. konsentrasinya buat ngebahagiain dia gitu. Jadi Iya, saya agak benar. pecah Iya, konsentrasinya. betul. Terus yang terakhir baru alhamdulillah berhasil. Gitu. Untuk ke 10 kali Pak. Kenapa kalau 10 kali? Dugem, ijab. Ijab kabul. Iya Pak. Sekarang saya mau tanya sama Calontong nih, walaupun udah lama ya, ijab kabulnya. Ngelihat yang peristiwa seperti itu waktu dulu, masih ingat nggak ijab kabul berapa kali waktu? Saya langsung. Sekali. Ya. Enggak ding, sekali saya. Sekali. Ya iya sekali, saya Ya, kan tadi ngomong udah baru bilang. sekali. Sekali ijab kabul. Saya perkenalkan diri dulu Pak. Ya silakan. Saya dari Ikatan Kesatuan Mantan Jago Nimba Sumur. Ikatan Janur. Oh, Ikatan Janur. Sebenarnya kalau seperti terjadi di video tadi karena grogi, karena kurang konsentrasi, itu banyak sering terjadi. Karena tapi memang kita harus diulang, tidak bisa dimaklumi. Iya betul. Nah ini yang ingin saya sampaikan supaya yang belum menikah ini tahu ya. Pada tahu. Jangan sampai mengulangi kesalahan seperti Kimau. Jadi begini. Lu apa urusannya bapak keluarga Oh, dia? bukan Kimau ini, Kimau tetangga saya. Oh. Bukan. Jadi gini Pak ya. Kalau nikah itu ada syarat, ada rukun. Iya. Dua-duanya itu adalah sesuatu atau berupa ketentuan yang dia menentukan syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Cuma bedanya rukun sama syarat. Kalau rukun itu ada dalam rangkaian itu, Iya. kalau syarat itu tidak ada dalam rangkaian itu. Rukun nikah misalnya. Nah, rukun nikah misalnya siswa, biasanya disingkat itu siswa. Yang pertama harus ada mempelai pria. Iya. Ya. Yang kedua harus ada mempelai wanita. Itu Harus bukan dalam satu rukunnya satu harus mempelai pria dengan wanita, bukan? Iya, bukan. Satu-satu ya pria. Iya, satu ada mempelai pria, ada mempelai wanita, istilahnya ada suami, ada istri, kemudian ada wali, Kok ada Anda saksi. lebih hafal padahal Anda nikah sekali? Saya 2 kali nggak tahu saya. Ya karena saya menikah dengan benar, Anda kan serabutan. Bukan, lu emang akar. Nikahi akar, ginseng kali. Emang nyari kerjaan serabutan. Yang terakhir ada ijab kabul atau akad nikah. Jadi Ya. itu tadi siswa suami, ya kan, istri, Ya. saksi, wali, akad nikah. Itu rukun. Itu dua-duanya menentukan sah atau tidaknya nikah. Nikah. Tapi kalau masalah yang tadi disebutkan mas kawin misalnya, Nah, itu memang harus ada dan benar.
mahar Jadi itu. mahar itu harus sesuai dengan yang diucapkan dan faktanya. Karena kalau tidak sesuai tidak sah. Misalnya kayak tadi, dengan mas kawin 15.000 dia tadi. Oh yang tadi 1,5 gram. gram emas, cincin Iya. emas. Itu harus berupa cincin emas 1,5 gram. Tidak boleh dia masih bahan, tapi disebutkan di situ cincin emas nggak boleh. Kalau logam mulia ya sebutkan aja logam mulia. Iya. Jadi harus sama. Menyebutkan nama juga seperti Harus betul. itu. Ya, Terus betul. nggak boleh lagi jedah lama Pak. Iya, Setelah harus itu satu napas gitu ya. antara yang mengucapkan dan yang menjawab itu nggak boleh ada jeda lama. Iya. Kalau jeda lama tuh Itu gimana? nggak sah, harus diulangi. Iya loh. Dan 1 hari itu ada batas maksimal. Harus ada berapa kali batasannya. berarti? Hah. Kalau nggak salah 5 atau berapa ya? Pokoknya ada batasnya. Kalau sampai pada batas itu tidak sah, Berarti gagal. harus dilakukan besok. di hari lain. Oh. Tidak boleh hari itu juga. Misalnya tadi mengucapkan ijab kabul 3 umpamanya. Kalau lewat dari itu harus besok lagi. Harus besok lagi diulangi. Ya, sebelum dilanjutkan kita lihat terlebih dahulu ya. Ini ada tayangan lagi mengenai masih ijab kabul juga. Wahai Wahai Laode Angran bin Haji Saleh, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rosmin binti Abdurrahim Makarama, yang oleh walinya telah menyerahkan saya kepada saya untuk menikahkan dengannya dengan mahar darimu Rp110.000 dan seperangkat alat sholat. Kalau ngelihat peristiwa yang tadi, Cak, apa yang bisa dilihat itu ketika ada yang ijab kabul tapi seolah-olah dia loh. Itu pertama tadi kita lihat itu yang salah itu tidak sah karena yang mengatakan sah sebenarnya yang lain. Iya betul. Saksi-saksi itu. Iya, saksi-saksinya. Sah. Jadi Iya. dia mestinya saya terima nikahnya. Nikahnya, Harusnya ya, gitu. gitu. Siapa binti siapa dan Ya. sebagainya. Itu kayaknya kayak kabayannya kalau gitu ya. Begitu Iya. dia salah ngomong, sah. Kacau saya. Aduh. Ulang lagi. Terus bilang, ya sah. Wah salah lagi. Kenapa ya saya ya gitu ya. Makanya Pak. Aneh dia tuh. Pengucapan waktu akad nikah itu harus jelas. Iya. Minim. Tegas. Saksi itu harus mendengar dengan jelas. Jadi nikah itu tidak boleh dengan cara berbisik-bisik. Saya mau tanya pengalamannya Kimau ini. Seru ini. Ketika ijab kabul, yang membuat pertama tegang itu apa? Apakah karena memang suasananya ketika Anda kan menikah waktu pada saat itu kan suasananya agak berbeda pada saat itu. Anda dalam satu kondisi yang sangat menurut saya prihatin ya. Lagi sedang banjir, terus ada musibah. Terus Anda ketika itu menikah di sebuah kandang yang sempit, itu perasaan Anda gimana pada saat itu? Bapak maksudnya nikah di kandang, Iya. tidurnya di peti telur dong. Mungkin Rumah, kan Pak, di rumah. suasananya. Itu yang membuat tegang apa? Waktu dulu tuh. Kenapa? Kalau saya sih kalau waktu ijabnya nggak tegang, tapi malamnya saya tegang, Pak. Oh iya kan itu normal sih sebenarnya. Tapi kalau Marsha sendiri gimana? Perasaannya tegang nggak Marsha pada saat itu? Coba ulangi tanya apa? Gimana? Yang membuat kamu tegang apa Marsha pada Kamu saat itu? jujur aja, biar Iya, orang tahu semua. ungkapkan aja. Apa sih tadi apa? Enggak sih, enggak tegang. Enggak Cuma tegang? nyesel aja. Nyesalnya karena apa nyesalnya? Bisa ngedapetin yang begini. Tuh, berarti. Sekarang aku tanya, kenapa kamu nyesel mendapatkan Kimula? Kamu dulu kenapa Pak Jarwo kamu lepas? Loh, Hah? Oh bukan ini Indah itu. Oh bukan. terus kalau misalnya kenapa kamu waktu dulu kan ditawarin sama ini kawin kontrak sama dia. Kenapa kamu tolak pengen nikah resmi ini? Awalnya kan nyesel, tapi kan seiring berjalannya waktu jadi cinta ya. Woi, luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari UNJ. Tepuk tangan untuk mereka. Dan juga teman-teman dari MH Tamrin. Ya.
Kita lanjutkan masih mengenai drama dalam sebuah pernikahan. Nih sekarang yang namanya kelakuan mantan kadang-kadang di luar perkiraan kita. Jadi ada juga yang mempergunakan media karangan bunga untuk memberikan atau mengungkapkan isi hatinya terhadap mantannya. Seperti gambar yang ada di sini. Kita lihat bersama-sama. Nih lihat, selamat menempuh umur 1/4 abad. Semoga lekas sembuh dari kesendirian. Yang udah berbahagia Desi, Duto, Dina, dan Agi. Yang ini, mat nikah mas, semoga bahagia dan kehidupan barumu. Mas jahat, aku yang pernah seranjang denganmu. Aduh, KBRD, selamat menikah. Nanda, Karina, Putri, cie nikah cie. Dari yang aku gagal menikahimu. Waduh. Menikah mas, semoga bahagia dengan kehidupanmu mas jahat. Dari kekasih mistismu. Happy wedding ya mas. Thanks atas ekstra tipnya. Jangan lupakan kami Alexis Spine Massage. Ini selamat bahagia. Yona dan Fajar, ingat janjimu. Di kayu manis dulu. Mantan yang terindah. Wah, semoga Koko bertanggung jawab atas kejadian malam itu. Kekasih gelapmu. Ini happy wedding, CD Octavia. Semoga Koko bertanggung jawab atas kejadian malam itu. Dari kami yang pernah seranjang denganmu. Mat nikah Mas Yogi ganteng, akhirnya kamu menyukai wanita juga dari mantanmu. James. Iya, itulah macam-macam hanya ingin membuat heboh sebuah pernikahan. Kalau Pak Jarwo melihat ini dan kalau misalnya Pak Jarwo dikecewakan oleh mantan pacar misalnya, kira-kira mantan pacar nikah, Pak Jarwo mau ngasih karangan bunga seperti apa? Kalau saya orangnya nggak jahat sih Pak. Oh, benar playboy yang baik hati ya. Iya, buaya berhati emas. Tinggal menikah dengan pacar gitu misalnya, saya akan datang. Iya. Ke kuburannya. Bukan. Kan gak meninggal. Mengirim telegram. Itu apa namanya? Oh, telepati. Mengirim debt collector. Bukan, emang dia kredit apa? Mengirim karangan bunga Pak Denny. Karangan bunga dengan kata-kata yang indah. Oh, jadi yang tidak memberikan harus spirit. mengungkap, itu kan mengungkap aib seseorang Pak Denny. Jaga dong perasaan pasangannya itu yang sama dia begitu. Kadang-kadang itu sebenarnya memang disengaja dibuat seperti itu atau enggak memang hanya untuk bercanda juga. Ya lo bercanda tapi nggak boleh bercanda, ini yang namanya menikah itu Pak Denny ya. Iya. Maaf Pak, maaf. Kan jadi diomelin Pak Denny. Iya, maaf. Saya salah ini, betul. Saya itu sakral sekali Pak Denny. Iya, betul. Jadi pernikahan itu sakral. Kayak strum ya, harus pakai saklar. Saklar. Ya, saklar ya. Jadi nggak boleh dibercandain. Nikah itu nggak boleh bercanda ya. Kasih selamat ya kasih selamat dengan kata-kata yang romantis ataupun yang kata-kata yang indah begitu Pak Denny. Pak Denny, ya. Ada satu pesan dari saya. Apa aja tuh? Bapak tuh dari mana sih? Dari tadi belum perkenalan diri ya? Saya akan memperkenalkan diri Pak Denny. Oh ya, oke. Saya dari pengurus undangan manten suka ngebolongin donat. Disingkat? Pengantin sunat. Bukan pengantin beneran, berarti pengantin sunat mah yang gak ada mempelai wanitanya. Tapi kan Bapak disunat usia 20... Enggak, umur... 22 ya? SMP kelas 1 Pak Denny. Oh SMP kelas 1? Iya. Saya nggak pakai gunting Pak Denny sunat. Oh nggak pakai gunting di sunatnya? Ini dipatok ayam aja bang. Oh gitu. Gitu Pak Denny. Baru lucu tuh Pak. Iya. Baru lucu. Itu lucu. Bapak lucu Pak. Pak Denny bohong Pak Denny. Kenapa? Pak Jarwo sunatnya bukan begitu Pak. Gimana? Dikasih abotil copot. Lu pikir kutil? Oke abotil. Kira aku urus bini lu no. Ya, kenapa Cak? Ini mungkin boleh bercanda tapi hati-hati. Ya. Pernikahan itu, kalau menurut saya gini, pernikahan itu bukan tentang umur atau waktu ya. Tapi pernikahan itu tentang menemukan orang yang tepat. Menjadi pasangan hidup maksudnya. Jadi hati-hati bahwa itu bukan hanya masalah umur. Jadi kalau kita cari itu nggak ada yang sempurna. Mungkin di dalam kepala pasangan kita ini ada yang kurang. Tetapi percayalah dalam hatinya dia punya banyak kelebihan. Dan ketika kita melihat pasangan itu adalah sisa hidup kita, maka itulah adalah orang yang tepat.
Jangan ragu-ragu untuk seperti Kimo ini ya. Iya. Membina rumah tangga. Karena Yakin. kalau bangun rumah itu, rumah kan dibangun dari dinding, jendela, pintu. Kalau rumah tangga seperti Kimo ini dibangun dari kasih sayang dan cita-cita. Iya, itu Selama isinya. punya kasih sayang, cita-cita, nggak perlu Iya. ragu-ragu. Pak Denny. Jadi infrastruktur kalau yang itu ya. Yang Pak paling Denny. penting itu adalah isinya. Saya juga akan habis nikah nih Pak. Betul. Saya ingin Coba ucapkan dong kamu kata-kata mesra sama istri kamu. ya, untuk istriku Kartika, berhentilah mengeluh soal perbedaan karena itulah habluminanas. Berhentilah mengeluh soal dirimu karena itulah habluminallah dan berhentilah mengeluh soal jodoh karena itulah diriku. Iya. Saya kangen Oke. Maman. Laki-laki itu yang paling penting adalah bertanggung jawab. Ya. Dan benar. wanita itu sebenarnya bukan karena yang dia itu adalah keinginannya adalah bagaimana dia merasa nyaman sebenarnya dengan Ya. seorang laki-laki tersebut. Karena kalian akan tumbuh bersama, membesarkan anak-anak keturunan yang jauh harus lebih baik daripada kalian berdua. Jadi anak itu harus dididik untuk menjadi lebih baik daripada kita sendiri. Begitu. Langsung ke Kang Maman aja, silakan. Ya. Setiap pengelana punya akhir perjalanan dan petualangan, tetapi tidak bagi setiap pencinta. Terhadap mantan, sepertinya mudah saja mengatakan tinggalkan dan tanggalkan, lupakan dan doakan kebahagiaannya. Ternyata tidak semudah itu jika kita saksikan peristiwa-peristiwa yang tertayang tadi. Bagi banyak pencinta dan perindu, akhir percintaan kerap tak dianggap sebagai berakhir selamanya. Tetapi semata sebagai persinggahan sementara, tetap diangankan, masih diinginkan, masih diharapkan dan didoakan agar kelak bisa bersatu kembali. Rumah penantian dan pengharapan pun tetap dibangun di dalam hati dan jiwa. Bukankah kata mereka jalanan pun mengenal putaran balik? Demikian pula dalam percintaan. Dan bukankah kepergian itu bisa jadi hanya sebuah cara untuk merasakan nikmatnya kembali? Demikianlah kekuatan dan kuatnya cinta bagi pecinta dan perindu yang sangat meyakini catatan rindu dan cinta tak pernah selesai sebelum mendapatkannya, entah dengan cara apapun. Tetapi juga kata Mas Jarwo kuat, harus ada kerelaan dan keikhlasan. Ingatkan dalam batin, jika memang kamu mencintainya, tapi yang kamu cintai sudah menjadi milik orang, doakan kebahagiaannya. Bukankah mencintai itu berbahagia melihat dia bahagia, meski sudah bukan milik kita. Bahagia itu merelakan, meninggalkan dengan keikhlasan dan mendoakannya. Dan bagi mereka yang berhasil memetik buah cintanya hingga tiba di pelaminan seperti Uus, menjadi pasangan yang halal, jangan setitik pun terlintas dalam pikiranmu untuk saling meninggalkan dalam kelemahan dan kekurangan. Tapi justru saling berpegangan tanganlah dan saling menguatkanlah. Sekali lagi, daripada meninggalkan lebih baik menguatkan, daripada menduakan lebih mulia mendoakan. Karena suami bagi istri atau istri bagi suami adalah sejatinya ruang paling teduh satu-satunya. Rumah paling damai satu-satunya untuk menumpahkan rindu, cinta dan kasih. Terakhir, kebahagiaan itu sudah tergariskan. Jika memang milik kita, sesulit apapun jalannya, seberat apapun rintangannya, pasti akan jadi milik kita. Karena memang dia tercipta untuk kita. Sebaliknya, jika bukan milik kita, walau mudah jalannya, atau meski berjuang dengan susah payah, tak akan pernah jadi milik kita. Karena memang bukan untuk kita. Dan kepada Kimau, dan juga semua pecinta yang tangguh dan sejati, katakan kalimat ini. Aku selalu menantimu saat kamu berkata, aku terima nikahnya. Dan aku akan setia. Jika ingin disayang Allah, akadkan dan halalkan. Atau tinggalkan dan doakan. Iya, terima kasih Kang Maman.